Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, ya, Klimsa Tarigan, NPM A1E021026 Pendidikan Fisika. Apa kabarnya pagi ini? Ya, kita menjawab dengan yakin bisa, pasti bisa, luar biasa. Ya, eh, pada pagi ini kita tahu bahwa ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Nah, coba teman-teman tebak. Pada pagi ini kita membahas tentang apa? Iya, tentu teman-teman belum mengetahui ya. Ya, pada pagi ini kita membahas mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Nah, mengenai pembiayaan, sarana dan prasarana ini bukan merupakan hal yang sulit untuk kita ketahui ya, karena ini sering kita dengar. Nah, pada pembelajaran mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, di sini ada dua subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pembiayaan, yang kedua mengenai sarana dan prasarana. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas. Ya, yang pertama yaitu mengenai pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah suatu kata yang sering kita dengar ya, yang menyangkut tentang biaya. Nah, yang pertama konsep pembiayaan pendidikan. Nah, tahukah kalian apa itu konsep pembiayaan pendidikan? Belum ya? Ya, baiklah. Pembiayaan pendidikan itu adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional, ya. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi juga menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan, ya. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana. Nah, itu adalah konsep pembiayaan pendidikan. Baru yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Tentu ternyata ada landasan hukum pembiayaan pendidikan ini, ya. Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan itu terdiri atas yang pertama itu adalah landasan yuridis. Di dalam landasan yuridis itu ada apa saja, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, peraturan perundang-undangan. Nah, baru ada dasar filosofis. Nah, dasar filosofis ini seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Ya, hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah memerlukan dana. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu membutuhkan biaya atau dana, ya. Hampir dapat dipastikan bahwa segala proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Ini adalah salah satu faktor, ya, agar suatu proses pendidikan itu dapat berlangsung secara lancar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sumber keuangan sekolah. Nah, dari mana sajakah sumber keuangan sekolah itu? Nah, menurut Nanang Fatah tahun 2004, sumber keuangan sekolah itu ada dari beberapa sumber, seperti dari orang tua, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan itu sendiri. Nah, itu adalah sumber keuangan, dari mana datangnya keuangan atau sumber masukan dana untuk sekolah itu. Nah, baru selanjutnya yaitu kategori biaya pendidikan. Nah, kategori biaya pendidikan ini terdiri atas dua. Ada dia biaya langsung dan tak langsung. Nah, dan juga ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Tentu ini adalah biaya yang berbeda. Ada yang secara langsung dan tidak langsung. Ada biaya dari masyarakat maupun biaya secara pribadi. Nah, itu adalah kategori pembiayaan.
dalam pendidikan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan biaya satuan pendidikan. Nah, di sini ada pendekatan makro secara besar. Pendekatan makro itu adalah pendekatan yang dilakukan secara besar-besaran. Pendekatan mikro adalah pendekatan secara kecil. Ini adalah pendekatan pembiayaan dalam satuan pendidikan. Ya. Selanjutnya kita membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Nah, tahukah kalian apa itu sarana dan prasarana? Ya, sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, ya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, ya, teratur, efektif dan secara efisien. Itu adalah sarana. Lalu apa coba prasarana? Iya, prasarana merupakan semua perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, ya, seperti halaman sekolah, taman dan kebun. Ya, itu adalah pengertian sarana dan prasarana. Lalu yang kedua adalah perencanaan sarana dan prasarana. Tentu ada perencanaannya. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses, ya, perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Nah, baru yang ketiga adalah tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tentu ada tujuan dan manfaatnya. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana ini, yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Baru yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menghilangkan ketidakpastian. Baru yang keempat adalah dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efisien. Nah, keempat adalah persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari suatu usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Baru perencanaan harus jelas, ya. Baru berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat, ya, dalam perencanaan tersebut. Baru mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Baru perencanaan pengadaan sesuai dengan plan for anggaran yang disediakan. Baru mengikuti prosedur yang berlaku. Selanjutnya, mengikut sertakan orang tua dan murid. Baru yang selanjutnya, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Tentu ada persiapannya. Baru yang terakhir adalah dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun dan jangka menengah 4-5 tahun dan jangka panjang 10-15 tahun. Baru selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Tentu barang bergerak ini adalah barang di dalamnya tercakup tentang barang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Lalu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak itu diantaranya adalah tanah, bangunan. Ya, itu adalah mengenai perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ya. Selanjutnya yaitu apa?
mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 itu yang pertama pembelian, yang kedua pembuatan sendiri, baru yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan, baru penyewaan, baru pinjaman, baru pendaur ulangan, baru penukaran, baru yang terakhir adalah perbaikan atau rekondisi. Nah, yang ketujuh adalah inventaris sarana dan prasarana. Nah, apa itu inventaris sarana dan prasarana? Ya, inventaris sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Baru yang kedelapan adalah pemilihan sarana dan prasarana itu. Ya, pemeliharaannya, ya. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 ini adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah penghapusan sarana dan prasarana. Nah, menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana ini adalah merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana ini adalah kegiatan proses yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu adalah mengenai penghapusan sarana dan prasarana. Nah, selesai. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana? Ya, jika belum kalian dapat mempelajari ulang. Ya, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita. Tetap jaga kesehatan. Semangat.